Halo teman-teman, saya Rasdiana Dewi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi pendidikan ekonomi semester 2. Dalam video ini, saya akan men-sharing kepada teman-teman mengenai dua topik, yaitu mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasannya. Nah, topik yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai perusahaan di Indonesia yang membangun sistem manajemen sumber daya manusia. Oh iya, by the way, perusahaan di Indonesia yang menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia ada banyak loh teman-teman. Namun dalam video kali ini saya akan membahas satu perusahaan atau PT di Indonesia yaitu PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia atau sering disingkat dengan ULI adalah salah satu cabang dari perusahaan gabungan antara Inggris dan Belanda yang melakukan proses produksi berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. PT Unilever adalah cabang perusahaan yang sudah menjadi salah satu perusahaan terbesar dan berpotensi di Indonesia. Kemegahan perusahaan inilah yang membuat banyak orang ingin sekali bergabung dengan perusahaan besar ini. Mereka membayangkan betapa kesejahteraan dijanjikan oleh PT Unilever kepada para pekerjanya. Hal itu dikarenakan PT Unilever memang tidak main-main dalam memilih pekerja yang akan berkarir di perusahaannya dengan menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia yang tepat. Seperti yang sudah dijelaskan, ternyata PT Unilever sangat memperhatikan bagaimana sistem manajemen SDM di perusahaannya. PT Unilever sangat mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang akan berkarir bergabung bersama PT Unilever. Di sini terbukti dengan setiap tahunnya PT Unilever sengaja merekrut orang-orang terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik, juga memiliki program manajemen SDM sendiri yang disebut dengan program latihan kerja atau Latker yang dibentuk untuk meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia dalam perusahaan. Pada intinya, teknik manajemen SDM pada PT Unilever terbagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, pengadaan, yaitu proses rekrutmen dan orientasi seperti program latihan kerja yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua, penggunaan, yaitu proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas apa yang akan menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, yaitu pemeliharaan, bagaimana PT Unilever menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan juga dapat merasa puas bekerja bersama PT Unilever. Berlanjut ke topik selanjutnya yaitu pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ternyata sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, biotik atau hayati adalah sumber daya alam yang terdiri atas makhluk hidup, yakni tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam ini sering dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, hingga obat-obatan. Nah, yang kedua ada abiotik atau non-hayati, adalah sumber daya alam yang terdiri dari makhluk tidak hidup atau benda mati, namun bisa dimanfaatkan untuk memproduksi energi, contohnya udara, tanah, air, sinar matahari, dan hasil tambang. Nah, teman-teman, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan di sekitar kita loh. Kegiatan yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu menanam pohon dan tidak menebang pohon sembarangan atau membakar lahan. Yang kedua, melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Yang ketiga juga penting nih, menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara. Yang keempat, tidak membuang sampah atau limbah di sungai dan laut yang dapat menyebabkan pencemaran air. Yang kelima, melakukan kegiatan pertambangan di tempat yang telah ditentukan demi menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Oke deh, semoga dari pembahasan kita tadi, kelak kita akan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Juga menjadi manusia yang senantiasa menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Dadah!